berhasil melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti dengan rincian 30 unit handphone yang ada di depan kita, kemudian 6 unit CPU perangkat komputer, kemudian 6 unit monitor, 7 unit keyboard, 6 buah mouse, 13 kartu ATM, dan 1 unit airsoft gun. Terkait dengan pengungkapan kasus tersebut, penyidik menemukan bahwa perjudian online tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja dengan jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar 200 miliar rupiah. Dari pengungkapan perjudian online yang sudah dilakukan, terdapat satu kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di apartemen Neo Soho, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Dari pengungkapan tindak pidana perjudian online di apartemen tersebut, penyidik berhasil mengamankan 7 orang pelaku atau tersangka. Yang pertama atas nama AE, 29 tahun, beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Yang bersangkutan berperan sebagai penanggung jawab kegiatan perjudian online dari kelompok ini. Kemudian yang kedua atas nama FAF, umur 26 tahun, beralamat di Kelurahan Manggis Ranting, Kecamatan Mandi Angin, Koyo, Selayar. Yang bersangkutan berperan sebagai peretas situs-situs yang nantinya akan dimasukkan alamat ataupun link perjudian online tersebut. Yang ketiga, tersangka atas nama YGP, umur 20 tahun, alamat Kelurahan Mangun Sarporo, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Yang bersangkutan juga berperan sebagai peretas. Kemudian yang keempat atas nama FH, umur 21 tahun, alamat di Kelurahan Andaleh, Kecamatan Luak 50, Kota Sumatera Barat, juga berperan sebagai peretas. Kemudian yang kelima atas nama GF, beralamat di Kelurahan Andaleh, Kecamatan Luak 50, Kota Sumatera Barat, juga berperan sebagai peretas. Yang keenam atas nama FAP, umur 19 tahun, beralamat di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Yang bersangkutan berperan sebagai peretas. Dan yang ketujuh adalah atas nama MHP, umur 41 tahun, alamat di Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Yang bersangkutan berperan sebagai pemilik rekening yang menampung uang hasil perjudian online. Dari pengungkapan kasus tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya adalah 6 unit CPU, 6 unit monitor, 7 unit keyboard, 6 buah mouse, 8 unit handphone, dan 1 unit airsoft gun. Adapun kronologis penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya aktivitas perjudian online yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian penyidik juga melakukan kegiatan patroli cyber, dan selanjutnya dari hasil penyelidikan yang dilakukan mengarah terhadap adanya aktivitas perjudian di salah satu apartemen di kawasan Kecamatan Grogol Petamburan. Dan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB,
Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengamankan kegiatan usaha perjudian online di apartemen tersebut dan mengamankan 6 orang tersangka yang tadi sudah disampaikan. Setelah dilakukan pengembangan, penyidik juga menemukan rekening yang digunakan oleh para tersangka dalam menjalankan aksinya. Terhadap pemilik rekening yang dari atas nama MHP juga telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh jaringan pelaku perjudian online di apartemen di kawasan Grogol Petamburan ini adalah mereka menjalankan aksinya sejak bulan Agustus 2023 dengan mencari website milik instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang sistem keamanan websitenya lemah. Dan rata-rata dari hasil pengakuan tersangka, website milik pemerintah didominasi oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk instansi pendidikan berbagai macam, baik universitas negeri maupun swasta. Selanjutnya, terhadap website yang sistem keamanan lemah tersebut, para pelaku melakukan tindakan menambah atau menggunakan subdomain daripada website tersebut, yang kita kenal dengan istilah defacing. Dari data yang berhasil dihimpun oleh penyidik berdasarkan pengakuan para pelaku ini, ada kurang lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan defacing dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah dengan URL atau Uniform Resource Locator .go.id dan 355 website dengan URL berupa ac.id. Selanjutnya, untuk mengoptimasi kualitas tampilan website yang sudah di-defacing tersebut, para pelaku melakukan yang dinamakan dengan SEO atau Search Engine Optimization. Sehingga dengan dilakukan SEO ini diharapkan tampilan website tersebut muncul di halaman pertama mesin pencari Google. Ketika dia muncul di halaman ataupun di halaman pertama mesin pencari Google tersebut, maka itulah yang paling sering dicari oleh para pemain-pemain judi online. Ketika itu sudah berhasil dilakukan, maka para pelaku ini tinggal menyewakan alamat situs tersebut kepada para pemain judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil penyewaan tersebut, nilainya bervariasi, tergantung daripada seberapa banyak situs tersebut dikunjungi ataupun dimainkan oleh para pemain judi online. Kisarannya antara 3 juta rupiah sampai 20 juta rupiah per harinya per situs yang disewakan. Dan dalam periode 3 bulan terakhir, berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh penyidik, ditemukan beberapa rekening yang berada di negara Kamboja dengan jumlah perputaran uang sebanyak kurang lebih 170 miliar 103.801.000. Terhadap pernah bekerja di beberapa pengelola situs judi online. Jadi antara beberapa tahun yang lalu mereka sudah pernah bekerja dan ketika mereka tidak merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut, terus sempat berhenti. Nah, kemudian mereka membangun kembali aktivitas kegiatan perjudian online dan dari 7 pelaku ini memiliki peran
yang berbeda-beda, tapi latar belakangnya adalah mereka pernah bekerja di beberapa situs judi online. Seperti ada salah satu pelaku yang memang memiliki kemampuan untuk membuat tampilan website. Ada juga yang memiliki kemampuan untuk masuk ke beberapa situs-situs pemerintah maupun situs-situs pendidikan. Nanti mereka perannya berbeda-beda. Ada juga yang berperan sebagai penampung rekening. Ada juga yang berperan berkomunikasi langsung dengan jaringan judi online di Kamboja. Nah, mereka-mereka ini sebenarnya punya hubungan komunikasi terlebih dahulu dengan para pemain-pemain judi online yang ada di negara Kamboja. Makanya mereka bisa menyewakan beberapa tampilan-tampilan situs yang sudah mereka retas, yang sudah mereka investasi untuk ditawarkan kepada para pemain judi online yang ada di Kamboja dengan harga dan biaya yang bervariasi antara 3 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Nah, kemudian kedua tadi yang ini cara marketingnya sih bukan. Jadi dari 29 ada 12 berperan sebagai telemarketing. Telemarketing ya boleh dikatakan juga mereka rata-rata berperan sebagai selebgram yang memasarkan situs judi online melalui media sosial dan juga pengikut-pengikut daripada selebgram ini yang telah memiliki follower yang lumayan banyak. Nah, inilah yang berhasil diungkap oleh beberapa polsek jajaran sehingga kita tetapkan sebagai pelaku ataupun tersangka perjudian online. Yang ketiga tadi alasan mereka meretas